Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber-sumber yang Anda bagikan ini benar-benar membawa kita ke jantung perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Kita akan fokus pada beberapa arsitek bangsa. Soekarno, Muhammad Hatta, terus ada Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan juga kita coba tangkap semangat perlawanan rakyat yang luar biasa, kayak di peristiwa 10 November Surabaya itu. Betul sekali. Nah, kita akan telusuri gimana gagasan politik, visi ekonomi, terobosan pendidikan, strategi militer, sampai perlawanan rakyat biasa tuh ternyata saling terkait gitu, membentuk fondasi negara ini. Iya ya. Materi kita cukup ragam nih kali ini, ada kutipan biografi, analisis pemikiran, bahkan ada transkrip video yang merekam momen-momen penting kan? Betul. Dan misi kita kali ini ya mencoba menggali lebih dalam. Gimana sih para tokoh ini dengan latar belakang dan pendekatan yang kadang terasa beda banget, bisa menyumbangkan kontribusi unik, tapi konvergen gitu ya, ke satu tujuan besar, Indonesia merdeka dan berdaulat. Kita akan lihat jejak langkah mereka, tantangan yang dihadapi, dan tentu saja warisan apa yang mereka tinggalkan untuk kita semua. Oke, mari kita mulai kupas satu persatu deh. Kita awali dengan Dwi Tunggal ya, Soekarno dan Hatta. Tapi kita lihat dulu Soekarno, sang orator ulung, proklamator, dan ideolog bangsa. Ada cerita menarik dari masa kecilnya yang disebut sumber Anda ya. Lahir sebagai kusnu, sering sakit-sakitan, sampai namanya diganti jadi Soekarno, katanya merujuk pada tokoh pahlawan Mahabharata, Adipati Karna. Oh gitu ya? Bahkan kelahirannya konon diiringi letusan Gunung Kelut. Dianggap pertanda lah sama sebagian masyarakat Jawa saat itu. Menarik. Meskipun ayahnya seorang guru, priayi rendah gitu, sumber Anda menggambarkan kondisi keluarganya yang, sangat melarat. Soekarno sendiri mengenang masa sulit itu, Kang. Iya. Ada sosok penting lain yang disebut Sarinah, pengasuhnya. Dialah yang katanya menanamkan rasa cinta pada rakyat kecil. Soekarno mengutipnya, "Karno, pertama engkau harus mencintai ibumu, kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata." Gitu. Rasanya pengalaman ini benar-benar membentuk jiwa kerakyatannya ya. Sangat mungkin. Pengalaman personal dan pergulatan intelektualnya itu kemudian memang mengkristal jadi gagasan-gagasan yang jadi fondasi ideologis negara kita. Betul. Sumber Anda kan menyoroti konsep tunfi seperti Pancasila. Nah, ini menarik melihat evolusi sila pertamanya. Dari Piagam Jakarta, yang semula ada frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Iya. akhirnya jadi ketuhanan yang Maha Esa dalam UUD 1945. Demi persatuan nasional kan? Terus ada Manifol USDEK, itu manifesto politik dan lain-lain yang jadi haluan negara di era demokrasi terpimpin. USDK itu kepanjangannya apa ya? Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme. Betul. UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Lalu ada juga Trisakti, berdaulat politik, berdikari ekonomi, berkepribadian budaya. Dan konsep berdikari itu sendiri berdiri di atas kaki sendiri. Wah, banyak ya konsepnya. Yang menarik dari sumber-sumber ini tuh bagaimana Soekarno terlihat menyerap dan mensintesis berbagai pengaruh gitu. Ada pengaruh pemikir pan-Islamisme kayak Al-Afghani untuk menyatukan umat melawan kolonialisme. Tapi di sisi lain, dia juga mempelajari dan terpengaruh oleh Karl Marx. Oh ya? Ini terlihat jelas di artikelnya, tahun 1926 itu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Itu upaya luar biasa untuk merangkul 3 kekuatan besar saat itu loh. Jadi bukan sekedar meminjam, tapi meramu sesuatu yang khas Indonesia, gitu. Benar juga ya, upaya sintesis itu terasa kuat banget. Nah, selain politik, pandangannya tentang pendidikan juga tajam kan? Sumber Anda mencatat kritiknya terhadap pendidikan model barat. Betul. Dianggapnya terlalu fokus pada otak, intelektual, tapi mengabaikan hati, emosional, dan spiritual. Ia bicara pentingnya mental investment, investasi pada mental bangsa. Dan pendidikan yang membebaskan ini mirip gagasan Paulo Freire ya, soal pembebasan untuk menciptakan manusia Indonesia yang otonom,
bukan sekedar jadi sekrup dalam mesin industri atau birokrasi gitu. Betul. Perjalanan politiknya sendiri kan penuh drama ya. Masuk penjara karena aktivitasnya di PNI, Partai Nasional Indonesia, yang ia dirikan. Iya. Terus pidato pembelaan legendaris Indonesia menggugat di pengadilan kolonial, Landrat Bandung. Sampai dibuang ke Ende, terus Bengkulu, sebelum akhirnya jadi tokoh sentral proklamasi. Perjalanan yang panjang dan berliku ya. Banget. Nah, pasangannya dalam proklamasi, Muhammad Hatta, sosok yang dikenal sebagai pemikir ekonomi, negarawan ulung, dan tentu saja Bapak Koperasi Indonesia. Betul. Kalau Soekarno dikenal dengan semangatnya yang meledak-ledak, Hatta ini, dari sumber Anda, tergambar sebagai pribadi yang sangat teratur dan disiplin sejak kecil. Ada cerita soal kebiasaannya mencatat rinci pengeluaran uang saku. Wah, kontras sekali ya. Iya, beda karakter ya. Pendidikannya pun sangat terstruktur. Dari Bukit Tinggi, lanjut ke Mulo di Padang, terus PHS, Sekolah Dagang Menengah di Batavia, sampai akhirnya kuliah ekonomi di Belanda. Dan di Belanda itulah Hatta benar-benar muncul sebagai pemimpin. Sumber Anda menyoroti perannya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, PI, organisasi mahasiswa Hindia di sana antara 1926 sampai 1930. Pidato pelantikannya yang terkenal, Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan, itu judulnya dalam bahasa Belanda, Ekonomiske Wereldbouw en Machtstegenstellingen. Nah, itu sudah menunjukkan benang merah pemikirannya. Apa itu intinya? Intinya, kemerdekaan politik saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan kemandirian ekonomi. Ini jadi kayak mantranya Hatta sepanjang karirnya. Nah, fokus pada kemandirian ekonomi ini yang kemudian mengerucut pada gagasannya tentang koperasi ya? Tepat sekali. Hatta melihat koperasi sebagai jawaban untuk membangun ekonomi kerakyatan. Menurutnya, itu paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan amanat pasal 33 UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Pasal 33. Sumber Anda mengutip gimana Hatta secara tegas mengkontraskan watak koperasi yang ia sebut bersifat sosial, mengutamakan kerjasama, gotong royong, demokratis, dengan watak kapitalisme yang individualistis dan didorong oleh dominasi modal. Oke. Baginya, koperasi itu alat bagi si lemah untuk bersatu dan membangun kekuatan ekonomi kolektif melalui prinsip self-help, menolong diri sendiri. Jadi bukan sekedar lembaga ekonomi, tapi juga gerakan sosial. Wah, dalam ya maknanya. Menariknya lagi nih, sumber Anda menyinggung adanya keselarasan antara gagasan ekonomi Hatta dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Oh ya. Gimana tuh? Ya, konsep seperti kerjasama, syirkah, ta'awuniyah kalau dalam istilah fikih, terus keadilan, tanggung jawab sosial, serta penolakan terhadap eksploitasi, bunga atau riba, dan perjudian atau maisir. Itu semua kan ada dalam nilai-nilai koperasi yang Hatta anut dan juga dalam ajaran ekonomi Islam. Menarik. Visi Hatta sebenarnya adalah sebuah sistem ekonomi campuran gitu. Negara punya peran penting mengawasi sektor-sektor vital demi kemaslahatan umum. Ini mirip konsep maslahah mursalah atau kepentingan publik dalam Islam, tapi mekanisme pasar yang sehat tetap diberi ruang. Cukup berimbang pendekatannya. Oke. Dari fondasi politik dan ekonomi yang diletakkan Soekarno-Hatta, kita geser yuk ke revolusi lain yang tak kalah penting. Revolusi di bidang pendidikan dan karakter bangsa. Iya. Ini membawa kita pada sosok yang perjalanannya luar biasa, Ki Hajar Dewantara. Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang bangsawan Jawa. Awalnya ia adalah aktivis politik yang sangat kritis dan radikal loh. Betul, awalnya politisi ya. Bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dwes Dekker yang kemudian jadi Danudirja Setiabudi, ia mendirikan 3 serangkai. Mereka membentuk Indische Party atau IP tahun 1912. Ini partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara eksplisit menuntut kemerdekaan penuh. Radikal pada masanya itu. Banget. Titik baliknya yang paling terkenal, seperti disebut sumber Anda, adalah protes kerasnya terhadap rencana pemerintah kolonial merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Ironis ya. Pula. Gila kan? Nah, tulisan satirnya yang sangat pedas, Als ik eens Nederlander, andai kata aku seorang Belanda tahun 1913, itu benar-benar menampar pemerintah kolonial. Dan akibatnya? Ya, akibatnya 3 serangkai ditangkap dan dibuang ke Belanda. Diasingkan. Pengasingan itu, meski penuh kesulitan, mereka hidup dari bantuan terbatas Komite Tado, Tot Ander Onafhankelijkheid,
Artinya, sampai kemerdekaan justru jadi masa transformasi bagi Suwardi. Transformasi gimana tuh? Di Belanda, dia mendalami dunia pendidikan dengan serius, bahkan sampai meraih akte guru Eropa, Akte van Bekwaamheid als Onderwijzer. Dia juga aktif di Indische Vereniging, organisasi mahasiswa Indonesia, dan sempat mengelola majalah mereka, Hindia Putra. Pengalaman ini ditambah pengamatannya pada sistem pendidikan Eropa dan refleksi kritisnya terhadap pendidikan kolonial yang diskriminatif dan dianggapnya mencabut akar budaya atau deracinating, itu mematangkan visi pendidikannya. Jadi pas pulang ke Indonesia bukan lagi sebagai politisi radikal ya, tapi sebagai seorang pendidik dengan visi yang jelas. Persis. Sekembalinya ke tanah air, ia langsung mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa di Yogyakarta. Itu tanggal 3 Juli 1922. Ini bukan sekedar sekolah biasa. Ini sebuah pernyataan sikap, sebuah antitesis terhadap pendidikan kolonial. Tujuannya apa itu? Tujuannya jelas, membangun sistem pendidikan nasional yang berakar pada budaya bangsa, menumbuhkan rasa percaya diri, jiwa merdeka, dan nasionalisme pada generasi muda. Konsep pendidikannya unik sekali ya. Sumber Anda menyebutkan 7 asas taman siswa. Ada hak menentukan nasib sendiri, kemandirian siswa lewat sistem Among, pentingnya pendidikan untuk mencerahkan masyarakat luas. Betul, pendidikan yang merata, perjuangan mandiri tanpa bergantung pada kolonial, dan fokus pada kepentingan anak. Dan tentu filosofi kepemimpinannya yang legendaris itu, Ingarso Sungtulada, Di depan memberi contoh, Ingmadia Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani. di belakang memberi dorongan. Benar, Tutwuri Handayani itu kan sampai sekarang jadi semboyan Kementerian Pendidikan kita. Iya ya. Sistem Among atau mengasuh yang ia gagas itu sangat progresif loh. Guru bukan menggurui atau mendikte, tapi lebih sebagai fasilitator yang mendampingi, mengikuti, momong kodrat alamiah anak, bukan menarik paksa ke arah tertentu. Jadi lebih membebaskan ya. Betul, kurikulumnya juga revolusioner, pakai bahasa ibu di tingkat dasar, mengajarkan budaya nasional, sejarah, seni, musik, tapi tetap terbuka pada ilmu pengetahuan barat yang relevan. Bahasa Belanda misalnya, tetap diajarkan di tingkat lanjut. Nasionalismenya pun humanis, tidak anti-asing tapi menumbuhkan cinta pada budaya sendiri dalam bingkai kemanusiaan universal. Gitu. Lalu perubahan namanya dari Raden Mas Suwardi Surjaningrat jadi Ki Hajar Dewantara di usia 40 tahun kalender Jawa, tahun 1928 itu juga simbolik banget ya. Sangat simbolik. Melepas gelar kebangsawanan untuk jadi guru rakyat, warisannya jelas monumental. Diakui sebagai pahlawan nasional, dan hari lahirnya 2 Mei jadi Hari Pendidikan Nasional. Sebuah transformasi yang luar biasa dari aktivis politik ke bapak pendidikan bangsa. Inspiratif sekali. Nah, dari dunia gagasan, politik, ekonomi, dan pendidikan, kita beralih ke medan laga fisik nih. Sosok sentral di sini tentu Jenderal Sudirman. Panglima besar. Fakta menarik dari sumber Anda, beliau ini awalnya bukan dari kalangan militer profesional loh. Dia seorang guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah, HIS di Cilacap. Aktif juga di Kepanduan Hizbul Watan. Oh, guru ya awalnya? Iya, dikenal sangat disiplin, religius, dan dekat dengan masyarakat. Keterlibatannya di militer baru dimulai pas pendudukan Jepang, ketika ia bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, tentara sukarela bentukan Jepang. Alasannya apa waktu itu? Alasannya, menurut sumber, murni karena ingin membela rakyat dari kesewenangan tentara Jepang saat itu. Ia kemudian menjadi Daidangko atau Komandan Batalion PETA di Banyumas. Yang sangat menonjol dari karirnya adalah bagaimana ia terpilih jadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal TNI kita dalam konferensi TKR di Yogyakarta November 1945. Nah, itu unik kan? Unik banget, karena ia dipilih langsung oleh para komandan regimen, mengalahkan kandidat lain kayak Letnan Jenderal Urip Somoharjo yang secara formal lebih senior dan punya latar belakang pendidikan militer KNIL, tentara kolonial Belanda. Kenapa bisa gitu ya? Pemilihan Sudirman ini, menurut analisis dalam sumber Anda, menunjukkan harisma pribadinya, kedekatannya dengan prajurit di lapangan, serta reputasi kepemimpinan dan kesalehannya yang udah terbangun kuat. Jadi, para komandan lebih merasa terwakili oleh Sudirman gitu. Masuk akal. Momen kepemimpinannya yang paling melegenda tentu saat Perang Gerilya melawan agresi militer Belanda akhir 1948.
Betul, yang bergerilya itu ya. Iya, saat itu kan situasinya genting banget. Yogyakarta diduduki, Soekarno-Hatta ditawan. Tapi Sudirman, walau sakit TBC parah, sumber menyebut satu paru-parunya sudah tidak berfungsi, menolak menyerah atau dievakuasi. Luar biasa. Beliau justru memilih memimpin perang gerilya. Bayangkan, 7 bulan memimpin pasukan keluar masuk hutan dan desa. Melintasi Jawa Tengah dan Jawa Timur seringkali harus ditandu. Itu, wah, luar biasa. Strategi perang gerilya yang ia terapkan memang mengandalkan keunggulan non-konvensional kan? Mobilitas tinggi, kemampuan menyatu dan dapat dukungan penuh dari rakyat desa, serangan mendadak dan cepat, hit and run, sambil menghindari pertempuran terbuka melawan Belanda yang unggul persenjataan. Iya, Kegigihan Sudirman memimpin dari tandu ini bukan sekedar strategi militer, tapi jadi simbol perlawanan yang dahsyat banget. Ini menunjukkan disiplin baja, keteguhan hati yang luar biasa, dan dedikasi total pada perjuangan melampaui keterbatasan fisik. Sebuah kepemimpinan yang menginspirasi dari level terdalam. semangat pantang menyerah seperti yang ditunjukkan Jenderal Sudirman ini rasanya paralel ya dengan heroisme rakyat di pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Betul, semangatnya mirip. Sumber Anda memaparkan pemicunya nih. Pasukan Inggris yang seharusnya cuma melucuti tentara Jepang malah bertindak lebih jauh. Menduduki objek vital dan melucuti pemuda pejuang. Ini menyulut kemarahan kan? Betul, situasi dua manas cepat banget. Upaya damai lewat mediasi Soekarno-Hatta sempat menghasilkan gencatan senjata. Tapi ya nggak bertahan lama. Puncaknya itu tewasnya Brigadir Jenderal Malebi, komandan Inggris, dalam baku tembak dekat Gedung Internasional akhir Oktober 1945. Nah, itu dia. Kematian Malebi inilah yang kemudian dijadikan alasan Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November. Rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan menyerah tanpa syarat paling lambat jam 6 pagi tanggal 10 November. Ultimatum yang jelas-jelas ditolak mentah-mentah oleh para pejuang dan pemimpin rakyat Surabaya. Dan yang membakar semangat perlawanan itu salah satunya, pidato Bung Tomo lewat radio malam menjelang batas ultimatum ya. Oh iya, Bung Tomo. Sumber Anda mengutip bagian yang paling ikonik. Lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka, semboyan kita tetap merdeka atau mati. Gitu kan? Pidato ini benar-benar jadi bensin yang mengobarkan keberanian arek-arek Surabaya. Betul banget. Keesokan paginya, 10 November, meski Surabaya dihujani bom dan tembakan dari darat, laut, dan udara oleh pasukan Inggris yang jauh lebih modern, perlawanan rakyatnya luar biasa dahsyat. Gimana itu? Para pemuda, laskar perjuangan, santri, bahkan rakyat biasa, dengan senjata seadanya, bertempur habis-habisan. Pertempuran Surabaya ini, sama kayak gerilya Sudirman, jadi bukti nyata kekuatan tekad kolektif. Ini menunjukkan bahwa semangat merdeka itu bukan cuma milik elit politik atau militer, tapi sudah mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat. Rela berkorban ya? Rela berkorban nyawa demi mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung. Jadi, kalau kita tarik benang merah nih dari pembahasan kita hari ini, kemerdekaan Indonesia itu benar-benar hasil perjuangan kolektif di berbagai front ya. Ada Soekarno dan Hatta yang meramu ideologi, dasar negara, visi ekonomi. Betul. Ada Ki Hajar Dewantara yang menyiapkan fondasi karakter bangsa lewat pendidikan. Ada Jenderal Sudirman yang memimpin perjuangan bersenjata dengan keteguhan tanpa tanding. Dan ada semangat rakyat jelata seperti yang berkobar di Surabaya yang jadi energi utama revolusi. Tepat. Mereka mungkin menempuh jalan yang berbeda. Politik, pendidikan, militer, ekonomi kerakyatan. Tapi semua bermuara pada satu tujuan. Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Masing-masing dengan cara dan kekuatannya melawan struktur penindasan kolonial, baik yang bersifat fisik maupun mental. Ada yang melawan dengan pena, ada yang dengan konsep pendidikan, ada yang dengan bedil dan strategi gerilya. Semuanya saling melengkapi. Gitu loh. Nah, sebagai penutup nih, ini mungkin pertanyaan reflektif buat Anda yang menyimak. Melihat kembali warisan para pahlawan ini, dari konsep ekonomi koperasi Hatta, strategi gerilya Sudirman, sistem pendidikan kebangsaan Ki Hajar, sampai pekik merdeka atau mati Bung Tomo, menurut Anda, sejauh mana sih prinsip-prinsip inti perjuangan mereka, kayak kemandirian, gotong royong, disiplin, cinta tanah air tanpa syarat, fokus pada pendidikan karakter, keberpihakan pada rakyat kecil, itu masih relevan?
Atau mungkin gimana kita perlu mengadaptasinya untuk menjawab tantangan-tantangan Indonesia di abad ke-21 sekarang ini? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.